Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi jami'an wa nabiyil mursalin al awliya wa syuhada as-salihin tabi'in khususana bana ummatina wa jaddatina syaghalillah lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah ma ba'du. Meneruskan kesimpulan yang kemarin kita bahas, yaitu tentang pernikahannya Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang murni karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pastinya ada sebab musabab atau proses hitbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabdu anna hadhihi ru'ya kanat fi ahdi Khadijah. Kemarin juga dijelaskan bahwa pewahyuan atau perjodohan Aisyah terhadap Nabi lewat wahyu yang diterima oleh Rasulullah, yaitu lewat mimpi. Mimpi itu ternyata terjadinya pada masa Khadijah, artinya Khadijah masih hidup. Akan tetapi perealisasian atau pernikahannya Rasulullah dengan Aisyah itu terjadi setelah meninggalnya Khadijah. Prosesnya seperti ini dalam kitab yang ditulis oleh Said Ramdan Al-Budi. Summa inna Khawlah bintu Hakim. Mongko nulis sak temene Khawlah bintu Hakim. Khawlah ini termasuk menapa? Orang yang atau pembantunya Sayyidah Khadijah, atau orang yang khodimnya Khadijah radhiyallahu anha, khodimnya atau orang dalamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati Khadijah, termasuk orang dekatnya Khadijah. Khawlah binti Hakim sepeninggal Khadijah ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sowan ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati Khadijah, ing dalam sause wafati Sayyidah Khadijah. Faqalat laha, kemudian Khawlah berkata lahu maring Rasulullah, ya Rasulullah, ala tatazawwaj, wahai Rasulullah, apakah kamu tidak mau menikah lagi? Ala tatazawwaj, apa to ora arep nikah sapa panjenengan? Qala, diceritakan dalam Fathul Bari, perkataan Khawlah binti Hakim ini terjadi pada bulan Syawal. Jadi Khadijah meninggal pada bulan Ramadan, Khawlah sowan kepada Rasulullah itu pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal tahun ke-10
dari kenabian. Ala tatazawwaj, wahai Rasulullah, apakah kamu tidak mau menikah? Qala, ini posisi Rasulullah jomblo, artinya jomblo itu tidak punya istri, sendirian. Qala, dawuh sapa Rasulullah, waman, dengan siapa? Nah, kamu bertanya seperti itu, saya kira-kira menikahnya sama siapa? Qalat, matur sinten Khawlah, in syi'ta bikron wa in syi'ta sayyiban. Panjenengan ingin nikah gadis atau ingin nikah janda? Ini Khawlah matur sama Rasulullah, ingin rabi perawan apa rabi rondo? Qala, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil bikr wa manis sayyid. Man iku sapa al bikru utawi perawan, wa man lan iku sapa asyibu utawi rondo. Kalau perawan siapa? Kalau janda siapa? Qalat amal bikr fa Aisyah. Anapun utawi perawan fa Aisyah, mongko iku Aisyah. Ini pingin perawan ya Aisyah. Pada posisi Aisyah masih kecil, masih 6 tahun, masih umur 6 tahun saat itu. Ibnatu ahabbu khalqillah ilaika. Ibnatu ahabbi khalqillah ilaika. Anak perempuannya makhluknya Allah yang paling kamu cintai. Itu ini adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu satu-satunya sahabat Rasulullah yang paling dekat. Orang lain tapi sangat dekat. Jadi sepeninggal Khadijah, sepeninggal pamannya Abu Thalib, satu-satunya teman dekatnya Rasulullah adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar pernah ditanya, Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasul, sepeninggal Khadijah, siapa perempuan yang paling kamu cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Terus laki-laki yang paling kamu cintai siapa? Abuha, bapaknya Aisyah. Jadi dua orang ini adalah orang istimewa di sisi Rasulullah SAW. Maka Khawlah sangat pantas sekali menyebut nama Aisyah. Aisyah ibnatu ahabbi khalqillah ilaika. Wa amma sayyib, anapun utawi rondo fa Saudah binti Zam'ah. Maka perempuan itu adalah Saudah binti Zam'ah. Kalau mau janda ya Saudah. Saudah adalah salah satu sahabat Rasulullah minas sabiqatil awwalin, termasuk perempuan yang awal-awal masuk Islam bersama suaminya yang ikut hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah, hijrah yang kedua ke Habasyah. Suaminya meninggal di Habasyah, Saudah janda, terus dinikah sama Rasulullah SAW. Jadi termasuk perempuan atau sahabat Nabi yang termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Wa qad amanat bika wattaba'atka, dan teman-teman iman sapa Saudah bika kelawan sira Muhammad, wattaba'at lan anut sapa Saudah ka ing panjenengan. Ini satu-satunya perempuan ini yang termasuk perempuan yang mempunyai keistimewaan. Qala, langsung setuju Rasulullah ini tanpa berpikir. Qala, ini Rasulullah, kedatangan Khawlah atau perkataan Khawlah ini mengingatkan mimpinya tentang istri yang berupa Aisyah radhiyallahu anha. Mengingatkan, oh iya dulu saya pernah diberi wahyu bahwa Aisyah adalah istri saya. Ini akan terrealisasi. Qala fadhabi fadhkurihima alayya. Kata Rasulullah, maka berangkatlah. Ya, Khawlah disuruh berangkat menemui Abu Bakar, menemui Saudah. Fadhkurihima alayya, maka sampaikanlah maksudku. Kata Rasulullah, fadhkurihima alayya, sampaikanlah maksudku kepada mereka berdua. Faja'at fadakhalat baita Abu Bakar, maka
Khawlah mendatangi rumahnya Abu Bakar. Fawajadat Ruman. Abu Bakar tidak ada, yang ada adalah Ruman. Ruman adalah istrinya Abu Bakar. Faqalat ma adkhalallahu alaikum minal khairi wal barakah. Alangkah bahagianya Allah telah memberikan kepada kalian al khair wal barakah, kebaikan dan keberkahan. Qalat matur sapa Ruman wa madzaka, apa itu? Qalat arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhthaba alaihi Aisyah. Rasulullah mengutus saya untuk menghitbah atau melamar putrimu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat matur sapa Ruman wadatu antangduri Abu Bakar. Saya ingin kamu menunggu Abu Bakar. Wadatu pengen sapa ingsun antangduri ingin nunggu sapa sira Abu Bakar ing Abu Bakar. Nah, Abu Bakar saat itu tidak di rumah. Saya mohon kamu mau menunggu Abu Bakar. Faja'a Abu Bakar, maka Khawlah menunggu di rumahnya Ruman. Faja'a mongko teko sapa Abu Bakar. Abu Bakar datang, fadzakarat lahu al-amr. Khawlah bercerita tentang maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqol wa hal tasluh lahu. Abu Bakar mengatakan, apakah boleh bagi Rasulullah, bagi Nabi, wahya bintu ahihi, apakah diperbolehkan saya saudaranya Rasulullah? Ini belum mungkin di masa jahiliyah seperti itu, seperti saudara, orang lain tapi saking rakatnya sama Rasulullah. Wahya bintu ahihi, Aisyah kan anaknya saudaranya, dia anaknya dia, saya saudaranya Rasulullah. Jadi merasa seperti saudara kandung. Jadi Abu Bakar itu merasa bahwa Muhammad itu seperti halnya saudara kandung. Makanya dia mengatakan wahal tasluh lahu ya bintu ahihi, apakah pantas, apakah boleh menikahi saudara, anak perempuan saudaranya. Akhirnya Khawlah kembali kepada Rasulullah. Farajaat mongko bali sapa Khawlah fadzakarat dzalika li Rasulillah, mongko nutur atau cerita sapa Khawlah dzalika ing mungkun ucapan Abu Bakar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala laha quli lahu anta ahi fil Islam. Rasulullah berkata, quli ucapno sapa sira Khawlah lahu maring Abu Bakar anta ahi fil Islam. Wahai Khawlah, katakan kepada Abu Bakar, kamu adalah saudaraku fil Islam, bukan saudara kandung, tapi saudara fil Islam, dalam agama Islam. Abu Bakar itu bukan saudara kandungku, tapi saudara Islam. Wa benataka tahilluli, anak perempuanmu boleh saya nikah, halal menurut Islam. Mendengar jawaban itu, faja'a fa'angkahu iyaha, mongko teko sapa Abu Bakar, fa'angka mongko nikahihu ing Abu Bakar ing Rasul iyaha ing iya Aisyah. Mongko nikahake sapa Abu Bakar hu ing Rasulullah iya ing iya Aisyah. Langsung Abu Bakar mendatangi Rasulullah, mengakad atau menikahkan putrinya Aisyah, wahya bintu sittin, anak perempuan yang umur 6 tahun, wakila sab'un sinin. Ada yang mengatakan 7 tahun. Ini menjadi menjadi lubang atau menjadi jalan bagi mereka yang tidak menyukai Rasulullah atau tidak menyukai keluarga Rasulullah SAW untuk menghujat atau menghina atau meremehkan. Ada yang mengatakan, bahkan ada sebagian ulama kita itu mengatakan dalam ceramahnya, merasa aneh tentang pernikahannya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Rasulullah kira-kira berumur 50 tahun menikahi seorang anak gadis yang umurnya 6 tahun. Ini banyak perkataan yang tidak enak. Tapi kalau kita awal-awal sudah tahu bahwa apa yang dilakukan, nanti kita jelaskan apa maksudnya, apa faedahnya, dan apa manfaatnya.
Kita tahu bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak ada kecuali murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun, tidak ada kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja Rasulullah itu akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja, hampir saja melakukan kesalahan. Sebenarnya itu bukan salah tapi ditegur sama Allah. Contoh itu hadis yang masyhur itu, Ummi Maktum itu datang Rasulullah tapi sama Rasulullah tidak digubris, itu langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu murni wahyu, murni tuntunan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagian nikah fi hududil hidbah. Jadi banyak yang mengatakan Rasulullah ini wong kok iso bahagia. Bahagianya dari mana? Anak kecil umur 6 tahun menikah sama laki-laki yang berumur 55 tahun. Di Indonesia pun ada, sebetulnya tidak ada di Indonesia. Nah, yang kita peringati itu, yaitu apa? Ibu kita Kartini. Kita Kartini itu dinikah sama suaminya itu masih belia, masih kelas sekolah. Wakil ada sejarah dalam bukunya itu masih anak-anak, dipinang sama apa Bupati Jepara itu. Pinang sama Bupati Jepara masih anak-anak, dijadikan istri yang ketiga. Masih anak-anak, dipinang atau dinikah sama Bupati Jepara, dijadikan istri ketiga. Itu tidak ada yang menghujat, tidak ada yang menghujat. Tapi anehnya ketika Rasulullah sama Aisyah itu banyak sekali hujatan-hujatan. Jadi kenapa kok tidak dibuka sejarahnya? Kenapa kok tidak berani menghujat Aisyah, tidak berani menghujat Kartini, ibu kita Kartini, tapi yang dihujat adalah Aisyah Rasulullah SAW. Aisyah istri dari Rasulullah SAW. Padahal maksudnya Rasulullah itu panjang nanti. Disebutkan di kitab Fathul Bari mengatakan apa atau kenapa Allah merencanakan. Jadi semuanya memang atas rencana Allah, tapi setiap rencana Allah pasti ada manfaat, pasti ada faedah, pasti ada sesuatu yang besar di situ. Apa rencana Allah menikahkan Rasulullah yang berumur 55 tahun, yang berumur 50 tahun dengan calon istri yang masih berumur 6 tahun. Ini rencananya seperti ini rencananya. Kita umat Islam berhutang banyak sama Aisyah radhiyallahu anha. Rencananya Allah belakangan baru kita ketahui. Ini di buku ini nanti dijelaskan sekilas saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipilihkan oleh Allah menikah sama perempuan yang jauh sekali umurnya, bahkan pantas menjadi cucunya. Itu tujuannya apa? Akhir-akhir bisa kita ketahui bahwa tanpa Aisyah kita tidak bisa mengetahui bagaimana cara Rasulullah mandi jinabat, bagaimana Rasulullah hal-hal yang kecil-kecil yang terjadi di dalam rumah yang tidak diketahui kecuali oleh istri baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang tahu adalah orang terdekatnya atau Aisyah, orang yang satu rumah. Nah, Aisyah itu sendiri ketika Rasulullah meninggal, Aisyah ketika Rasulullah meninggal itu berumur 18 tahun. 18 tahun Rasulullah meninggal. Sehingga Aisyah itu berkumpul sama Rasulullah itu kira-kira 10 tahunan. 10 tahunan atau 11 tahunan kumpul hidup bersama Rasulullah SAW. Satu contoh seperti ini.
Ada salah satu istrinya Rasulullah, itu Rasulullah sudah meninggal. Istrinya Rasulullah ditanya oleh para tabi'in. Oleh para tabi'in ditanya, wahai, kalau tidak salah namanya itu istrinya Rasulullah, ditanya seperti ini, wahai Ummul Mukminin, apakah batal? Apakah Rasulullah pernah, ini agak apa? Memang ini sebuah ilmu, memang harus disampaikan. Para tabiin bertanya sama salah satu istri Rasulullah, kebetulan bukan Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, apakah Rasulullah pernah mencium kamu siang-siang di waktu Ramadan? Siang-siang di waktu Ramadan. Ini hadis, ada hadisnya, ada ceritanya itu. Apakah Rasulullah pernah mencium kamu siang-siang posisi puasa Ramadan? Posisi puasa Ramadan, posisi puasa. Apakah membatalkan puasa? Ini nanti hukumnya akan ke situ. Apakah pernah? Istri tadi menjawab, jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Tanya saja sama Aisyah. Ini Aisyah. Tanya saja sama Aisyah, karena kebetulan yang ditanya ini istri yang sudah tua. Istri yang sudah tua. Tanya saja Aisyah, karena Aisyah itu yang punya potensi untuk bermanja-manja sama Rasulullah itu Aisyah. Sedangkan kita istrinya yang lain itu sudah tua. Ini tabiin tidak punya jawaban ketika tanya pada istri Rasulullah selain Khadijah, selain Aisyah. Akhirnya tabiin tadi mendatangi Aisyah, wahai Aisyah, apakah Rasulullah pernah begini? Aisyah langsung menjawab, iya pernah. Iya pernah. Dan Rasulullah melanjutkan puasanya. Ini berarti puasa sunnah. Dan Rasulullah melanjutkan, berarti tidak membatalkan puasa. Sehingga para ahli fikih mencetuskan bahwa itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Jadi mencium istri atau memegang istri itu tidak membatalkan puasa. Jadi itu berkatnya siapa? Khadijah. Ini semuanya adalah Khadijah. Seperti mandi janabat, tentang air yang mustakmal. Ini Aisyah semua. Riwayatnya hadis Aisyah. Tanpa Aisyah kita tidak mengetahui hal-hal yang secara detail dalam Islam. Yang itu hanya diketahui oleh istrinya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah. Dan Aisyah itu umurnya panjang, sampai wakilah umur 65 tahun, 67 tahun. Sehingga kehidupan Rasulullah, kehidupan Aisyah itu sepeninggal Rasulullah itu adalah menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah. Makanya sekian banyak istri-istri Rasulullah itu yang paling banyak menyampaikan hadis, riwayat hadis langsung dari Rasulullah itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai 2000 lebih, 2000 hadis lebih dari Aisyah. Dari istri-istri yang lain. Bukan berarti Rasulullah tidak pernah memberi hadis sama mereka, enggak. Karena banyak istri-istri yang lain itu kalau ditanya hal itu langsung melemparnya kepada Aisyah. Nah, satu, ini termasuk rencananya Allah. Kenapa Rasulullah menikahkan dengan seorang gadis yang umurnya jauh di bawah Rasulullah SAW. Ini termasuk manfaatnya. Tanpa itu kita berhutang banyak sama ibunda Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kesibukannya cuma itu. Aisyah sepeninggal Rasulullah itu kesibukannya cuma dua. Satu, kalau puasa Aisyah itu, kalau dalam kitab Sayyidah Aisyah itu dalam kitab-kitab sepeninggal Rasulullah itu kira-kira hidup 40 tahun lebih. Umur 18 tahun ditinggal Rasulullah sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal. Itu selama itu beliau Aisyah melaksanakan shaumud dahri. Shaumud dahri itu puasa tahunan, setiap hari puasa
beribadah meriwayatkan hadis, puasa beribadah meriwayatkan hadis, puasa sampai ketemu sama tabiin, sampai hadisnya sampai kepada kita Rasulullah. Andaikan kita mengandai-andai Rasulullah menikahnya tidak sama Aisyah, itu tidak sebanyak itu nanti riwayat hadis yang disampaikan oleh istri-istrinya Rasulullah. Ini termasuk faedahnya rencananya Allah. Kenapa Allah menikahkan Rasulullah, menikahkan nabinya dengan Aisyah radhiyallahu anha yang umurnya jauh antara 50 tahun dengan 6 tahun. Ini termasuk manfaatnya. Dan kita kembali lagi yang mereka yang suka menghujat Sayyidah Aisyah. Kenapa kalian menghujat Sayyidah Aisyah? Padahal manfaatnya sudah jelas. Manfaatnya kenapa kok menikah sampai umurnya segitu? Manfaatnya jelas. Sekarang kenapa kalian tidak berani menghujat Ibu kita Kartini itu? Masih belia dinikah. Nikahnya tidak sama Rasulullah tapi sama bupati. Manfaatnya apa coba? Ke kita sekarang manfaatnya apa? Pernikahan itu manfaatnya apa? Tidak ada. Kenapa yang dihujat adalah Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang manfaatnya sudah jelas. Dan kenapa yang dipilih oleh Allah adalah Aisyah? Karena tidak ada wanita, satu-satunya wanita yang cerdas saat itu, yang cerdas. Ini Aisyah terkenal cerdas itu melebihi Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada. Itu keistimewaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pun kita lanjutkan. Itu sekilas, nanti di dalamnya ini dijelaskan secara detail. Baqiya an-nikah fi hududil hidbah awil aqd. Jadi mereka yang menghujat itu memang tidak suka, memang berangkat dari ketidak suka itu. Baqiya an-nikah fi hududil hidbah awil aqd. Baqiya tetap an-nikahu apa nikah fi hududil hidbati ing dalam batas-batas hidbah awil aqdi utawa akad. Pada umur 6 tahun itu hanya sebatas hidbah atau sebatas akad saja. Berarti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah dengan Sayyidah Aisyah, ketika Aisyah umur 6 tahun, ini belum hijrah, ini masih di Mekah. Ketika hijrah ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini secara otomatis adalah teman pas mertuanya, plus mertuanya, ditemani sama mertuanya. Falam yatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan ora nikah. Falam yatazawwaja lan ora nikah sapa Rasul ha ing Aisyah. Walam yabin biha hatta hajara ilal Madinah, dan tidak memperlihatkan. Jadi yang tahu adalah Rasulullah sama Abu Bakar sama Khawlah. Jadi Rasulullah, Abu Bakar sama Khawlah itu yang tahu. Walam yatazawwajaha, dan keluarganya Abu Bakar. Walam yatazawwajaha Rasulullah walam yabin biha hatta hajara ilal Madinah, sampai dibayinahkan atau diperjelaskan, diumumkan pernikahan itu sampai setelah hijrah ke Madinah. Jadi diumumkan atau walimahnya itu ketika Madinah. Ketika di Mekah itu hanya sekedar akad. Wada kholat hijratu ilaiha fi amiha asani, lan mancing hijratu apa hijrah Nabi ilaiha fi amiha asani, pada tahun kedua dari Hijriah. Pada tahun kedua dari Hijriah. Jadi 6 tahun diakati, kedua dari hijrah diserahkan atau umur 9 tahun. Wa amma Saudah, anapun utawi Saudah. Jadi Rasulullah saat itu menikah 2 orang langsung. Ini poligaminya Rasulullah di tahun ke-10 dari Hijriah, menikah 1 sama Aisyah, 2 sama Saudah. Ada riwayat Saudah dulu baru Aisyah. Ada riwayat yang kuat yaitu Aisyah dulu baru Saudah. Cuman para sahabat itu taunya Saudah. Ya, paham ya? Taunya menikahnya sama Saudah. Karena Saudah itu nikah langsung
satu rumah sama Rasulullah SAW. Tapi kalau Aisyah tidak, diserahkan lagi kepada keluarganya. Sehingga para sahabat menganggap bahwa pernikahannya itu ya Saudah dulu baru Aisyah. Dari riwayatnya Aisyah dulu baru Saudah. Yang jelas pada tahun yang sama, yaitu pada bulan Syawal ini terjadi Amma Saudah fatazawwaja Rasulullah SAW fi Ramadan. Ini Ramadan malah. Anapun utawi Saudah fatazawwaja mongko nikah ing Saudah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga tahun fil am al ashir ing dalam tahun yang ke-10 minal bi'sah. Ai qabla zuwajihi min Aisyah, tegese sadurunge pernikahan Rasulullah min Aisyah. Menurut ini min Aisyah bisalah sisanawatin kelawan 3 pira-pira tahun takriban kelawan kira-kira 3 tahun sebelum menikahnya Rasulullah dengan Aisyah. Jadi, menurut Said Ramdan Al-Buti ini berarti nikahnya Saudah dulu baru Aisyah. Walamma hajara an-nabi wa kana bi suhbati Abu Bakar. Takhallafat Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar. Takhallafat as-Sayyidah Aisyah ma'aman takhallafa min ali Nabi wa ali Abi Bakar. Keluarganya Rasulullah, keluarganya Abu Bakar ditinggal di Mekah. Walam yatahillahum al-lihaq illa fima ba'du. Dan tidak ada kesempatan lahum kedua keluarga al-lihaq opo ketemu bihi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa fima ba'du, kecuali setelah hijrah. Ai ba'dal hijrah, tegese setelah hijrah. Jadi antara keluarganya Rasulullah, keluarganya Abu Bakar itu sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertemu kecuali setelah hijrah di Madinah. Ketemunya di Madinah. Sampai di Madinah, walamastaqara bim al-maqam fil Madinah, ketika mereka semua sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah, menyusul Rasulullah dan menyusul Abu Bakar. Asabahu min wabaiha, mekenani atau menimpa hum ing wong akeh min wabaiha saking wabak atau min wabaiha saking pagebluk itu wabahnya Madinah. Madinah itu langganan kena wabah. Wa kanat al-Madinah allati tusamma Yasrib anzaka. Madinah dulu dinamakan Yasrib, ma'rufah bisu'i manahiha, yang terkenal dengan cuaca yang jelek. Fa marada aksaruhum biman fihim Abu Bakar. Maka ketika mereka semua terkena wabah penyakit, fa marada aksaruhum, banyak yang sakit di antara mereka. Iman fihim Abu Bakar, termasuk yang sakit adalah Abu Bakar. Wa Aisyah dan Aisyah, wa akhun dan lain-lain. Jadi ketika para sahabat ikut hijrah ke Madinah, setelah Rasulullah hijrah, para sahabat menyusul ke Madinah. Nyampe di Madinah terkena wabah. Ada wabah penyakit yang menimpa. Karena Madinah yang dulu namanya Yasrib itu langganan wabah, langganan penyakit, langganan kena penyakit. Cuacanya sangat jelek Madinah saat itu. Famarada aksaruhum biman fihim Abu Bakar. Aisyah, Abu Bakar dan lain-lain sakit semua. Fakana an-nabi idza ra'ahum da'allahu qailan. Ketika Rasulullah melihat itu semua, idza ra'a nalikane ningali sapa Rasulullah da'allahu qailan. Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au asyad wa sahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa angkul hammaha faja'allaha bil juhfa. Allahumma ya Allah habib ilaina al Madinah ka hubbina Makkah au asyaddu. Ya Allah,
limpahkan cinta kepada kita untuk Madinah. Limpahkan cinta kita untuk Madinah. Habib ilaina kahubbina Makkah, seperti cinta kita kepada Mekah. Au asyadu, atau lebih cinta lagi kepada Madinah. Ini doanya Rasulullah, ya Allah, limpahkan cinta kita kepada Madinah seperti cinta kita kepada Makkah. Atau au asyadu. Ini doanya Rasulullah. Sehingga kita lihat sekarang antara Makkah dan Madinah. Antara Makkah dan Madinah. Di Makkah ada Baitul Haram, di Madinah ada Qubatul Khadra, Rasulullah Muhammad SAW. Habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Limpahkanlah cinta kepada Madinah seperti cinta kita kepada Makkah, atau lebih apa? Lebih cinta lagi. Wasohiha, dan sehatkanlah negara Madinah yang tadinya negara penyakit, langganannya wabah penyakit. Rasulullah berdoa wasohiha, dan sehatkanlah Madinah. Wabarik lana fi so'iha wa mutiha, dan berkailah soknya dan mutnya, artinya tanam-tanamannya, hasil buminya diberkahi. Wankul hammaha, dan pindahlah penyakit itu. Faja'alha bil juhfah, dan buanglah ke jurang-jurang. Ini doanya Rasulullah, sehingga Madinah, Yasrib yang tadinya itu namanya diganti. Hanya kalau daerah yang sering kena penyakit, penduduknya banyak yang sakit, ini kata Rasulullah tafaulan, namanya diganti. Yang tadinya Yasrib, Rasulullah berdoa ilainal Madinah. Madinah itu asal namanya adalah kota Madinah. Madinah itu nama, kalau di bahasa Arab Madinah, kalau di bahasa Indonesia kan kota. Sehingga Madinah diganti nama, Yasrib diganti namanya menjadi Madinah. Makanya ada tafaulan, kalau ada anak itu sakit-sakitan, namanya ganti saja. Seperti Rasulullah mengganti Yasrib diganti dengan Madinah sampai sekarang. Walaqad istajaba Allah doa Rasulih. Rasulullah Allah teman-teman mengistijabai doa Rasulih, hitungannya utusannya Allah. Fataba manahul Madinah min ba'du, maka menjadi enak cuacanya Madinah setelah itu. Hatta asbahat atya biladillah, sehingga Madinah menjadi negara yang paling indah, paling baik, cuacanya paling enak. Wa tahhirha minal waba alladzi kana fiha, dan sucikanlah, wa tahhirha, negara Madinah minal waba, saking wabah, alladzi kana fiha, yang sudah ada lama wabaknya. Ketika Rasulullah berdoa seperti itu, Madinah menjadi tentrem, menjadi enak. Wa syufiyat Aisyah ba'da'an marita mudada syahrin kamilin. Aisyah sembuh dari sakitnya, Abu Bakar sembuh dari sakitnya, sahabat-sahabat sembuh dari sakitnya. Setelah sakit selama 1 bulan penuh, hazalah hilalu dzalika jasadiha, menjadi kurus badannya menjadi kurus. Waktu sakitu al-kasir min syariah, banyak rambut. Waktu sakitu lan rontok al-kasir opo perkara akeh min syariah, saking rambutnya Aisyah, rambutnya banyak yang rontok. Wa'a wa tadha al-afiyah wasiyah min ba'du, dan memulihkan kembali dan pulih kembali dan sehat kembali setelah itu. Wa tazawwajaha, setelah itu semua, setelah Aisyah sakit terus sembuh, terus kembali sedia kala. Yang tadinya rambutnya rontok tumbuh kembali, yang tadinya tubuhnya kurus kembali lagi. Wa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan menikah ha ing Aisyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sanah as-saniyah, dalam tahun as-saniyah yang kedua minal hijrah, di saking hijrah, ba'da ghazwati Badrin, setelah perang Badar. Jadi tahun kedua dari hijrah itu banyak kejadian. Termasuk juga diriwayatkan bahwa Aisyah, Fatimah istri Rasulullah itu menikah dengan Sayyidina Ali itu ya pada tahun ini.
Jadi Rasulullah melaksanakan resepsi atau walimahnya pernikahan Rasulullah. Di tahun itu pula Rasulullah menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan keponakannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di tahun itu pula, yaitu kedua dari Hijriah setelah terjadi perang Badar. Diriwayatkan ini terjadi fi ashahi madzhaba ila ruwah fi syahri Syawal, terjadi pada bulan Syawal. Di bulan Ramadan itu perang Badar yang 300 sekian melawan 3000 itu ya, dan umat Islam membawa kemenangan. Pada bulan Syawalnya Rasulullah melaksanakan walimah atau penyerahan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah. Di tahun itu pula Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah kepada Sayyidina Ali pada bulan Syawal. Sehingga banyak ulama-ulama kita melaksanakan akdu nikah itu pada bulan Syawalan, tafaulan kepada Rasulullah ini. Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah pada bulan Syawal. Sehingga banyak kiai yang melaksanakan akdu nikah itu pada bulan Syawal ini. Pada bulan Syawal ini. Dan Rasulullah mengakati nikah Aisyah itu juga pada bulan Syawal. 3 tahun sebelumnya di Mekah itu juga pada bulan Syawal. Di Ramadan Khadijah meninggal, Aisyah Syawal Rasulullah menikah dengan Aisyah. 3 tahun berikutnya setelah itu Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah dengan Sayyidina juga pada bulan Syawal. Sehingga banyak ulama yang tafaulan melaksanakan akdu nikah itu pada bulan Syawal. Ini baik. Wa kana taqul lan ono sapa Sayyidah Aisyah iku taqulu tazawwajani, taqulu dawuh sapa Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata tazawwajani Rasulullah ai aqada alayya fi Syawal. Menikahi saya dinikahi Rasulullah atau akad nikah, Rasulullah mengakad nikahi saya fi Syawal pada bulan Syawal. Terus bana bi fi Syawal, menjalin rumah tangga atau penyerahan saya kepada Rasulullah ya fi Syawal pada bulan Syawal. Nikahnya pada bulan Syawal, pernikahannya pada bulan, penyerahannya juga pada bulan Syawal, 3 tahun setelahnya. Fa ayyunisa'i Rasulillah kana ahdo indahu minni. Moko utawi, ini perkataannya Aisyah, moko utawi endine piro-piro istrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyunisa'i Rasulillah kanat ahdo indahu minni. Yang banyak kesempatan kepada Rasulullah minni daripada saya tidak ada. Yang paling banyak berkumpul dengan Rasulullah, yang paling banyak kesempatan mengaji kepada Rasulullah itu adalah saya, karena saya tidak punya tanggung jawab sama sekali. Kata Aisyah, tanggung jawab saya adalah berbakti kepada Rasulullah. Wa kana sidaquha minhu sallallahu alaihi wasallam 500 dirhamin. Ini mas kawinnya Rasulullah kepada saya, ini kata Sayyidah, 500 dirhamin, 500 dirham. 500 dirham. Kama dzukira dzalika Muslim fi sahih. Seperti yang dikatakan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, wa qad usifat fi Rasulillah fil ghurfah. Ini sampai diceritakan ini. Wa qad usifat fi Rasulillah, teman-teman, dan sifati fi Rasulillah alasnya, lemek ini tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghurfati ing dalam kamar. Allati zaffat ilaihi fiha, yang saat itu Aisyah masuk ke dalamnya. Faqalat innama kana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi udman ay jildan hasbi laifun. Ini kita tahu alas tidurnya Rasulullah. Alas tidurnya Rasulullah itu terbuat dari kulit. Di antara kulit itu dijahit, jadi kulit didobel terus dijahit. Di dalamnya itu diisi dedaunan atau daun.
Asfulaif, daun. Kalau kita kan tidak daun tapi kapas yang empuk itu. Rasulullah tidak, itu pakai daun. Kulit dijahit terus di dalamnya diisi dedaunan. Ini Rasulullah SAW. Bayangkan sama kita. Wa qad ruwiya al-Baihaqi, din riwayatake wa qad rawa al-Baihaqi an Aisyah. Teman-teman ngriwayatake sapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini yang tahu adalah istrinya Rasulullah, yang hal-hal yang sangat dalam sekali dalam hal rumah tangga. Seperti selimutnya Rasulullah, cara tidurnya Rasulullah, membaca apa, mau tidur membaca apa, bangun tidur membaca apa, semuanya Aisyah. Yang tahu adalah istrinya, sahabatnya tidak mungkin. Dakhalat alayya imra'atun minal ansor. Dakhalat mancing atau masuk alayya ing atase ingsun imra'ah perempuan minal ansori saking ansor. Farat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatifah masniyah. Ada perempuan Ansor masuk ke kamar saya, ke kamarnya Rasulullah maksudnya, ketika penyerahan walimah itu, walimatul ursinya Rasulullah dengan Aisyah, masuk ke kamarnya Rasulullah bersama Aisyah. Faroat fi Rasulillah, para sahabat Ansor melihat apa alasnya tidur Rasulullah, heran. Fabasa ila firah yashwihi asuf, mengganti lemek yang tadi kasar tadi terbuat dari kulit, di dalamnya diisi dedaunan, langsung diambil diganti dengan virus sing ning jerone ana suf-suf itu sing empuk, ora sing kasar. Fadahala alayya Rasulullah, sama sahabat Ansor diganti. Rasulullah masuk, fadahala alayya Rasulullah masuk. Faqala ma hadza ya Aisyah, apa ini wahai Aisyah? Rasulullah itu agak ingkar, agak ndak enak. Kenapa kok diganti? Qultu ya Rasulullah fulanah al-ansariyah dakhalat fara'at firasyuk fadhabat. Ada perempuan Ansor masuk, terus melihat alas panjenengan, lemeke panjenengan. Fadhabat, terus langsung metu. Faba'asat ilayya bihadza, terus mengganti virus ini. Qala rudi ya Aisyah. Fa wallahi law syi'ta la ajrallahu ma'i jabalu dzahab fiddah. Andaikan kamu mau wahai Aisyah, walau syi'ti la ajrallahu ma'i jabalu dzahab fiddah. Andaikan kamu mau wahai Aisyah, Allah akan menjadikan gunung-gunung itu emas dan fiddah untuk kamu. Maknanya Rasulullah tidak setuju. Artinya Rasulullah itu mengajarkan istrinya pertama kali itu adalah sebuah kesederhanaan. Ini perlu kita ajarkan pada keluarga-keluarga kita. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada istrinya pertama kali yaitu kesederhanaan. Wa jawabu an lawin kila fi haqqi hadzal zawj. Wa jawabun wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, kita cukup sekian, kita lanjutkan minggu depan. Semoga dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kita sampaikan bawa manfaat. Wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.